Bahas One Piece chapter 1051, Shogun terhebat Wano. Kita mulai dulu dari cover story dari chapter ini, di mana akhirnya Neji dan Yonji berhasil diselamatkan oleh Reiju dan Ichiji. Apakah ini akhir dari cerita cover story Germa Double Six? Atau masih ada lagi? Kalau menurutku ya, mungkin kayaknya masih ada 1 atau 2 cover story lagi. Oke, sekarang saatnya kita masuk ke cerita. Cerita dibuka dengan warga ibu kota bunga yang kebingungan dengan kemunculan Denjiro dan Komurasaki. Mereka semakin kaget lagi karena ternyata dari kepulan asap muncul para samurai sarung pedang merah yang dipercaya mereka sudah mati, ternyata masih hidup. Dan hal ini membuktikan ramalan Toki benar-benar terjadi. Warga ibu kota langsung menyebarkan kejadian ini ke seluruh negeri Wano dengan denden musi proyektor. Aku agak lupa namanya apa. Oke, kita balik lagi ke Onigashima, di mana seluruh kru bajak laut topi jerami kaget saat bertemu dengan Yamato, yang ternyata dia adalah anak dari Kaido. Mereka lebih terkejut lagi saat Yamato berkata bahwa dia akan ikut berlayar bersama kru bajak laut topi jerami, yang tentunya menimbulkan reaksi yang bermacam-macam. Nami Usopp kaget, Franky nggak percaya, Brook Sanji sangat setuju. Ya iyalah, dapet cewek cantik besar gitu kan, tingginya, itunya juga. Robin cuma tertawa dengan anggun, dan Jinbe yang masih menunggu konfirmasi dari Luffy yang saat ini sedang dirawat oleh Chopper. Lalu Usopp kepikiran, bagaimana dengan nasib para bajak laut binatang buas yang terkena efek dari kekuatan buah iblis utama, yang ternyata kekuatan utama memiliki batas waktu. Ada kadaluarsanya ya ternyata, yaitu sekitar 1 bulan lagi. Tetapi terkadang saat tersadar ada yang kembali ke sifat awalnya, tapi juga ada yang tetap memilih untuk bersama Otama, seperti wanita kuda yang bernama Speed ini. Bahkan Otama malah ingin hidup bersama dengan Speed dan ingin menganggap Speed sebagai ibunya. Gak tahu. Nah, mulai halaman ini, sumpah aku merinding banget bacanya. Kembali ke ibu kota bunga, di mana seluruh samurai sarung pedang merah bersujud sambil membukakan jalan untuk seseorang yang terlihat sebagai sesosok bayangan saja. Sosok ini berkata, intinya bahwa festival api tidak akan berakhir malam ini, dan besok para warga Wano bisa hidup dengan bebas, minum sebanyak mungkin, mendapatkan air bersih gratis, lalu pabrik dan perbudakan akan dihilangkan. Hal ini membuat Otama teringat dengan masa lalunya. Ternyata ayah dan ibu Otama dulunya bekerja di pabrik laknat tersebut, tapi sayangnya mereka meninggal saat Otama dan Komachio masih sangat kecil. Mungkin karena bekerja terlalu keras di pabrik itu. Untuk bertahan hidup, Otama membuat dan menjual topi, tapi sayangnya tidak ada yang membeli karena krisis di Wano sangatlah parah. Sampai suatu hari Tengu Yamahitetsu datang dan membeli topi buatan Otama dan berkata klan Kozuki akan datang untuk menyelamatkan negeri Wano dari para iblis. Hal ini membuat Otama bersemangat lagi. Sedih men, anjir lah. Kok bisa ya Oda Sensei itu bikin karakter anak kecil yang latar belakang sama beban hidupnya itu nggak tahu lagi, berat banget pokoknya. Otama pun lalu teringat dengan perkataan Luffy, kalau pada saat Luffy dan kawan-kawannya pergi meninggalkan negeri Wano, Wano akan menjadi tempat di mana Otama bisa makan sepuasnya setiap hari. Melanjutkan perkataan sosok tadi, dia berkata bahwa dia bertemu dengan teman-teman yang sangat hebat dan membentuk aliansi dengan ninja, bajak laut, suku Ming dan samurai untuk menyerang Onigashima. Dengan hasil, Kaido, Orochi dan bajak laut binatang buas telah berhasil dikalahkan. Ini gilanya Oda nih. Di saat seperti ini, momen penting kayak gini, masih aja loh Oda ngasih komedi, dimana sosok ini gemetaran karena bingung gak tahu harus ngomong apa lagi. Lalu dia bertanya kepada Kinemon apa yang harus dikatakan selanjutnya. Kinemon pun terlihat seperti menyemangati sosok ini untuk melanjutkan kata-katanya. Ini aku terjemahkan sebisaku aja ya. Namaku adalah pemberian dari ayahku, yang berarti tak ada tandingannya. Aku bersumpah selama hidupku, aku akan mengembalikan tanah tandus negara ini kembali menjadi surga seperti dulu lagi. Tetapi aku membutuhkan kekuatan kalian semua. Aku telah melewati 20 tahun terakhir untuk menyelamatkan negeri ini. Mulai dari sekarang, negeri Wano akan dipimpin olehku, Kozuki Momonosuke. Merinding. Perkataan Momonosuke ini membuat semua orang menangis bahagia. Apalagi chapter ini ditutup dengan narasi yang benar-benar bagus sekaligus membuat terharu banget. Suatu saat nanti pria ini akan dikenal dengan luas sebagai pemimpin terhebat negeri Wano. Dan kita baru saja menyaksikan kelahiran shogun terhebat Kozuki Momonosuke.
Bagus banget chapter ini sumpah. Ini tuh bener-bener penutup chapter yang gila banget. Coba yang sampai nangis atau minimal terharulah membaca chapter ini, komen di bawah.